Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita sanggup dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat. Semoga pelaksanaan salat Jumat ini Allah masukkan kita, Allah golongkan kita, Allah tuliskan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kurban adalah bahasa Arab yang berasal dari qaruba yaqrabu kurbanan, yang artinya secara bahasa adalah mendekatkan diri. Secara istilah, kurban adalah menyembelih seekor binatang di waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar masyhur terkenal ada di akhir zaman. Jauh sebelum adanya baginda Rasul Nabi Muhammad ke alam dunia, kurban istilahnya sudah ada. Bahkan ketika di antara putra-putra Adam alaihi salam akan ditikahkan oleh Adam dengan secara silang antara Qabil dan Habil. Qabil ditikahkan kepada adiknya Habil. Habil pun sama ditikahkan kepada adiknya Qabil. Saat itu Qabil menolak,
tidak mau menikah dengan adiknya Habil. Dia mau nikah dengan adiknya sendiri. Maka tatkala ditolak semacam itu, maka Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kedua anaknya tersebut untuk melakukan kurban hasil dari usaha di antara mereka. Qabil usahanya adalah bertani, sedangkan Habil usahanya adalah berternak. Maka di antara kedua putra Adam alaihissalam, satu yang diterima kurbannya oleh Allah, yakni kurbannya Habil. Masya Allah. Inilah berarti menunjukkan buat kita, kurban bukan sekedar berlaku dan ada di akhir zaman. Jauh sebelum ada Nabi Muhammad, ternyata yang dikatakan kurban sudah banyak disebut dan dikenal oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika zaman jahiliyah, sebutannya adalah ketika baginda Rasul belum terlahir ke alam dunia, ternyata subhanallah, kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib, beliau mengatakan bahwa sekiranya kelak nanti aku punya anak laki-laki lagi sampai 10 anak ini, maka akan satu aku kurbankan. Ternyata istrinya melahirkan lagi dan bayinya pun adalah laki-laki. Maka saat itu pula Abdul Muttalib orangnya adalah konsisten, orangnya adalah konsekuen. Dia tegakkan janjinya kepada Tuhan. Akhirnya diundi di antara 10 anak laki-lakinya, maka keluarlah nama anak beliau yang bernama Abdullah. Itulah ayahanda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tatkala akan dikorbankan di depan Ka'bah, ketua-ketua suku yang ada di kota Mekah, mereka bergegas menghentikan apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Seraya mengatakan, ya Abu Talib, urungkan dan hentikan niatmu untuk mengorbankan putramu. Dan dia menjawab, mohon maaf, aku sudah berjanji dan aku sudah bernazar, 10 putraku apabila lahir kembali laki-laki akan satu aku korbankan. Dan ternyata saat ini lahir kembali laki-laki, aku undi di antara mereka, yang keluar adalah Abdullah. Kemudian di antara mereka katakan, iya emang benar, silakan kau tegakkan janjimu, silakan kau tunaikan juga nazarmu, tapi ingatlah, kau adalah kepala suku di antara kami orang-orang Mekah. Apabila kau lakukan hal ini, maka demi Allah, seluruh ketua-ketua suku yang ada di kota Mekah pun akan melakukan apa yang kau lakukan, wahai Abdul Muttalib. Oh, Masya Allah. Yang pada akhirnya jumpailah seorang ahli kitab, dan lalu diadukanlah perihal yang dialami oleh Abdul Muttalib. Dan saat itu ada jawaban, bayarkanlah kiparatnya, bayarkanlah dendanya dengan cara menyembelih 100 ekor unta. Masya Allah. Inilah dia yang dikatakan kurban. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW pun ternyata sudah ada sebutan istilah kurban, saudara. Hanya kita orang-orang Islam di akhir zaman lebih viral, lebih tahu, lebih paham. Kurban itu datangnya adalah ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sampai viral? Kenapa sampai kita pahami? Karena yang diperintahkan oleh Allah bukan menyembelih seekor binatang, bukan menyembelih seekor kambing, bukan menyembelih seekor sapi atau juga unta, tapi yang menjadi perintah Allah adalah menyembelih putra kecintaannya Ibrahim alaihissalam.
Sudah bulat tekad Ibrahim alaihissalam, begitu juga istrinya dan juga putra tercintanya Ismail. Berangkatlah dia kepada satu bukit, dibaringkan yang dikatakan dengan putranya Ismail. Saat dibaringkan dan kemudian diayunkan pisau ke leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami Allah gantikan kurbannya Ismail dengan seekor gibas yang teramat besar. Subhanallah, sukses Ibrahim alaihissalam, berhasil Ibrahim totalitas imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, dalam hal ini kurban, ternyata Ibrahim alaihissalam itu merupakan ujian terberatnya. Dari berbagai macam ujian yang Allah berikan untuk Ibrahim alaihissalam, itulah dia ujian terberat dan terbesar tatkala Allah perintahkan beliau untuk menyembelih putranya Ismail. Seberat apapun cintanya, sebesar apapun sayangnya, tetap Ibrahim lebih cinta, lebih sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah beliau kepada makom yang teramat mulia, mendapat kedudukan sebagai kekasihnya Allah, Khalilullah. Itulah dia Ibrahim alaihissalam, yang kemudian saat ini kita jadikan syariat di antara kita. Maka demi Allah, beruntunglah di antara orang-orang Islam yang diberikan kelapangan harta benda oleh Allah, lalu kemudian dia keluarkan harta bendanya, dia berikan juga binatangnya, dia juga lakukan korbannya, maka orang itu akan ditambahkan kenikmatannya. Orang itu sudah menyempurnakan imannya, orang itu sudah ada dalam puncak daripada ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merugi besar di antara mereka orang-orang yang sudah Allah beri kelapangan harta benda, Allah beri kesempatan hidup yang lapang, ternyata masih berat melakukan kurban. Sampai baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang teramat keras, man kana lahu sa'atun walam yudhi wal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian au la yakrabanna musallana. Kata baginda Rasul, siapa orang yang diberi kelapangan harta bendanya oleh Allah, mempunyai harta benda berlebih, lalu dia tidak berkorban, lalu kemudian dia meninggal dunia, sebut matinya Yahudi atau matinya adalah Nasrani, atau kata baginda Rasul dalam hadis yang lainnya adalah wala yakrabanna musallana, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Masya Allah. Artian dalam hadis ini, di antara mereka orang yang tidak berkorban, punya harta benda berlimpah ruah, punya mobil, rumah mewah, punya pangkat jabatan, punya penghasilan dan lain sebagainya, tidak berkorban, maka tidak akan pernah diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita untuk sama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita dalam ibadah dan kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dunia, selamat alam akhiratnya, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin ila
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mukhbiran alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'it tabi'in warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wansur man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin waddamir a'da'ana wa a'da'adim. Rabbana hablana min azwadina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal azima yazkurkum washkuru ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.